Teman-teman semuanya, di video ini saya akan mengajak teman-teman melihat lebih dalam sebuah bangsa yang akhir-akhir ini menjadi sorotan dunia. Bukan hanya posisinya yang strategis di Timur Tengah, tapi juga karena keberaniannya yang konsisten ditunjukkan sejak akhir abad ke-20. Mereka adalah bangsa Iran, atau yang lebih dahulu kita kenal sebagai bangsa Persia. Iran hari ini bukan hanya sebuah negara modern. Ia adalah simbol dari perlawanan panjang terhadap dominasi asing, terutama terhadap dua kekuatan global yang paling sering menjadi lawannya di abad ini, yaitu Amerika dan Israel. Di saat banyak negara di sekitarnya cenderung berhitung secara diplomatik, Iran memilih sikap yang jelas, yaitu melawan. Setelah revolusi Islam tahun 1979, Iran secara terang-terangan menyebut Amerika sebagai The Great Satan dan memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Mereka menggantikan kedutaan besar Israel di Teheran menjadi kantor kedutaan besar Palestina. Bahkan hingga hari ini, Iran menjadi satu-satunya negara yang terang-terangan menyatakan tidak mengakui keberadaan negara Israel. Di sini banyak orang bertanya-tanya, dari mana keberanian itu datang? Bagaimana bisa sebuah negara yang diblokade, dikenai sanksi ekonomi puluhan tahun, dan diancam perang berkali-kali tetap berdiri tegak dan tidak menyerah? Saya percaya bahwa jawaban dari pertanyaan ini tidak bisa dilepaskan dari memori panjang sebuah peradaban. Karena Iran adalah pewaris sah dari salah satu peradaban tertua dan paling berpengaruh dalam sejarah manusia, yaitu peradaban Persia. Teman-teman, mari kita kembali ke masa lalu, sekitar 2500 tahun yang lalu, ketika seorang raja bernama Cyrus the Great mendirikan kekaisaran Achaemenid. Dalam buku The Persian Empire, A Corpus of Sources from the Achaemenid Period, karya Emily Yekur, dijelaskan bahwa Cyrus bukan hanya penakluk wilayah saja, tetapi juga penggagas awal dari ide toleransi antar bangsa dan antar agama. Kebijakan-kebijakan politiknya cukup progresif untuk ukuran zamannya. Bukti paling terkenal adalah Cyrus Cylinder, yaitu artefak yang sering dianggap sebagai piagam hak asasi manusia pertama di dunia ini, menurut catatan sejarah tentunya. Di situ tertulis bahwa Cyrus membebaskan bangsa-bangsa yang ditaklukkannya, mengembalikan berhala-berhala mereka, dan menghormati adat serta kepercayaan lokal. UNESCO bahkan menyebutnya sebagai dokumen yang sangat penting dalam sejarah manusia. Dalam buku The Histories karya Herodotus, meskipun buku ini ditulis oleh seorang Yunani yang pernah berperang melawan Persia, Cyrus tetap digambarkan sebagai sosok yang bijak, penuh perhitungan, dan visioner. Ini menjadi catatan penting, bahkan lawan politik Persia pun mengakui kehebatannya. Setelah Cyrus, kekaisaran Persia tetap berkembang di bawah Darius dan Xerxes. Mereka membangun sistem pemerintahan yang sangat maju pada masanya, yaitu sistem pajak yang terstruktur, jalan raya kerajaan, dan administrasi multibahasa. Dalam sebuah buku berjudul A History of Ancient World oleh Chester G. Starr, Persia disebut sebagai the first true world empire, dengan kemampuan mengintegrasikan berbagai etnis dan budaya ke dalam satu sistem kekaisaran. Namun, apa yang membuat Persia benar-benar istimewa bukan hanya soal wilayah atau kekuatan militer saja. Persia adalah bangsa yang sangat menghargai budaya dan ilmu pengetahuan. Setelah kejatuhan kekaisaran Achaemenid oleh Alexander the Great, Persia tidak punah. Meskipun dikalahkan, Persia tetap bertransformasi, dan bahkan di masa penaklukan Islam pada abad ke-7, Persia tidak kehilangan identitasnya. Dalam buku The Venture of Islam, karya Marshall Hodgson, disebutkan bahwa bangsa Persia berkontribusi besar dalam peradaban Islam. Bahkan bisa dikatakan, setelah penaklukan Arab, budaya Islam menjadi sangat Persia, khususnya dalam hal estetika, literatur, bahkan filsafat. Tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Farabi, hingga Jalaluddin Rumi, semuanya berasal dari wilayah yang secara historis dan kultural adalah bagian dari Persia. Dalam buku The Story of Civilization karya Will Durant, Persia dijelaskan sebagai bangsa yang selalu bisa menaklukkan penakluknya. Artinya, meskipun mereka dikuasai secara politik, mereka tetap mampu mengubah arah budaya dan pemikiran para penakluk mereka. Maka tidak mengherankan jika Iran hari ini terus memelihara rasa bangga yang sangat kuat terhadap masa lalunya. Mereka tahu siapa mereka tahu bahwa bangsa mereka bukanlah ciptaan abad modern, melainkan entitas historis yang telah membentuk arah sejarah dunia sejak ribuan tahun lalu. Dari sinilah datangnya keberanian mereka.
Iran tidak melihat dirinya sebagai negara kecil yang sedang bertahan dari tekanan global. Mereka melihat diri mereka sebagai pewaris sah dari peradaban besar yang dulu mampu menyaingi Yunani, Romawi, dan bahkan membentuk wajah Timur Tengah jauh sebelum kekuatan Barat datang. Kita juga tidak bisa melupakan peristiwa penting di abad ke-20 yang memperkuat memori kolektif rakyat Iran, yaitu kudeta terhadap Perdana Menteri Muhammad Mossadegh pada tahun 1953. Mossadegh adalah sosok nasionalis yang berani menasionalisasi minyak Iran dari tangan perusahaan asing, khususnya British Petroleum. Namun kekuasaannya digulingkan oleh operasi rahasia gabungan yang terdiri dari CIA dan MI6. Ini adalah peristiwa yang kini dikenal sebagai Operation Ajax. Kejadian ini tercatat dalam buku The Shahsman, karya Stephen Kinzer, dan menjadi luka sejarah yang dalam bagi bangsa Iran. Kudeta itu tidak hanya menjatuhkan seorang pemimpin yang sah, tetapi juga memperkuat keyakinan bahwa kekuatan Barat selalu berusaha mencampuri urusan dalam negeri Iran demi kepentingan mereka sendiri. Revolusi Islam tahun 1979 menjadi titik balik yang mempertegas arah baru bagi Iran, yaitu tidak tunduk kepada Barat, tidak menyerah kepada Israel, dan membangun kekuatan berdasarkan kebanggaan sejarah serta identitas keislaman khas Persia. Itulah mengapa kita melihat hingga hari ini Iran tetap berdiri tegak, bahkan ketika dunia menjatuhkan embargo demi embargo kepada mereka. Dalam konteks budaya, rasa bangga itu tetap hidup. Puisi-puisi Rumi masih dibacakan, Syahnameh karya Ferdowsi tetap diajarkan di sekolah-sekolah, dan Nowruz, tahun baru Persia, yang sudah ada sejak zaman Zoroaster, masih dirayakan dengan penuh semangat, bahkan oleh generasi muda. Iran hari ini, dengan segala kompleksitas dan kontroversinya, adalah cermin dari satu bangsa yang tidak pernah kehilangan rasa hormat terhadap akar sejarahnya. Dan itulah yang membuat mereka begitu berani, begitu kokoh, dan begitu sulit ditundukkan. Terima kasih.